Beralih ke informasi lain, pemirsa, kami akan menayangkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kementerian Luar Negeri yang terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini terlihat dua pria yang beberapa kali menelepon dan mengetuk pintu kamar diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan untuk memeriksa keberadaannya. Nampak kedua pria ini berusaha mendobrak pintu kamar, namun sayangnya pintu terkunci rapat karena pintu di unit indekos ini menggunakan sistem kunci elektronik. Salah satu pria yang diduga penjaga indekos akhirnya mencoba jendela dan membuka pintu dari dalam kamar. Satu orang lainnya merekam momen ketika pintu berhasil dibuka dan melihat jenazah Daru di dalam kamarnya. Misteri kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan banyak pertanyaan. Polisi bahkan harus menggelar olah TKP ulang guna memecahkan teka-teki di balik kasus ini. Polisi terus menelusuri berbagai kemungkinan penyebab meninggalnya Arya Daru Pangayunan atau Daru sambil menyusun potongan-potongan informasi dari lokasi kejadian, kesaksian warga, kerabat, dan keluarga, serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP ulang yang digelar Rabu petang kemarin, pihak kepolisian menggayat tim Inafis Polri untuk memeriksa dua kamera pengawas yang terpasang di dalam indekos. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Indekos yang ditinggali Daru diketahui memiliki sistem keamanan berlapis, seperti kartu akses khusus, terpasangnya sejumlah kamera pengawas, serta sistem pintu elektronik. Ini yang merupakan TKP atau kamar korban. Ini merupakan kos-kosan yang bisa ditinggali oleh orang seorang diri. Yang mana di sini terdapat dua CCTV. Dan kalau misalkan kita lihat untuk TKP-nya sendiri, untuk kamar ADP itu berlokasi di paling ujung, dekat dengan CCTV dan juga dekat dengan ruang makan. Sambil menanti hasil penyelidikan dan otopsi, keluarga almarhum Daru meyakini bahwa tak ada rekam medis yang mengarah pada penyakit serius yang diderita mendiang Daru, termasuk penyakit asam lambung. Kalau sampai riwayat seperti itu tuh kok kayaknya ya mungkin sekali dua kali gitu Mas. Namanya stres itu kan kita tidak pernah tahu. Nah saya juga nggak ada, maksudnya tidak ada history medical check up-nya segala macam, saya juga nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa konfirmasi lebih lanjut. Cuman yang saya tahu beliaunya itu jarang sakit. Artinya tidak pernah. Usai proses otopsi rampung, di hari Rabu petang kemarin, jenazah Daru langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Rizky Naziah, Agus Suci Ihwayudi, Metro TV. Pemirsa, selama berkiprah sebagai diplomat, almarhum Daru dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan hak warga negara Indonesia yang terjerat masalah hukum di luar negeri. Dedikasinya adalah bentuk nyata dari diplomasi berlandaskan HAM dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menahan air mata ketika jenazah Daru, diplomat muda Kemlu, tiba di kampung halamannya. Suasana haru seketika menyeruak. Terlebih ketika Judah Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, hadir dan memberikan salam perpisahan sambil mengenang sosok almarhum yang penuh dedikasi. Beliau telah membantu begitu banyak warga negara Indonesia yang mengalami masalah imun. Kami sendiri yang melihat bagaimana Mas Daru memupuk anak-anak telah kita ini.
3 pekan jelang keberangkatannya ke Finlandia, almarhum Daru, diplomat muda jebolan UGM ini harus tutup usia. Bagi keluarga, almarhum adalah sosok berwawasan luas dan gemar berdiskusi. Ia juga dikenal konsisten memperjuangkan hak warga negara Indonesia yang terjerat masalah hukum di luar negeri. Kini semua jasa mendiang Daru akan jadi kenangan berkesan dan kekal bagi mereka yang pernah berjumpa dan mereka yang kini ditinggalkan. Selamat jalan Daru, sang diplomat penuh jasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.